Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bihadyihi ila yaumiddin. Amma ba'du, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang ula. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita pelajari bersama sebagai ilmu yang bermanfaat, dan duduk kita di majlisul ilmi pada kesempatan malam hari ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi bekal yang baik bagi kita ketika kita menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah kala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi jiwa kita, memberkahi harta kita, memberkahi tempat kita, memberkahi keluarga kita, memberkahi anak kita, dan memberkahi kita dimanapun kita berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita dimanapun kita berada di tempat yang berbarokah, dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kitab Muntaqal Akhbar karya Syekh Al-Imam Abul Barakat rahimahullahu taala. Kita sampai pada bab yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Babu as-sabiyyu yasumu idza ataqa wa hukmu man yajibu alaihi shaumu fi asna'is syahri awil yaumi. Bab anak kecil diperkenankan melakukan puasa jika ia mampu, dan hukum orang yang wajib atasnya berpuasa pada tengah bulan atau pertengahan hari. An Rubai'i binti Muawidhin qalat arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadata Asyura'a ila qural ansari allati haulal madinati, man kana asbaha sha'iman falyutimma shaumahu wa man kana asbaha muftiran falyutimma baqiyata yaumihi. Fakunna ba'da dzalika nasumuhu wa nusawwimuhu sibyanana as-sighara minhum wa nadhhabu ilal masjidi fanaj'alu lahumul lu'bata minal ihni fa idza baka ahaduhum minat ta'ami a'tainaha iyyahu hatta yakuna indal iftari akhrajahu. Bab dari Rubai binti Muawidh, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus pada tengah hari Asyura kepada penduduk Ansor yang berada di sekitar Madinah. Barang siapa yang pagi hari ia berpuasa, hendaklah ia menyempurnakan puasanya, dan barang siapa yang pagi hari ia berbuka, maka hendaklah ia menyempurnakan harinya yang tersisa. Sampai di sini dari riwayat ini dan potongan hadis ini, para ulama mengambil faedah bahwa apabila seseorang di tengah hari di bulan Ramadan asalnya tidak wajib untuk berpuasa, asalnya tidak mukallaf,
kemudian menjadi orang yang mukallaf. Seperti misalnya orang yang kafir di tengah hari di bulan Ramadan ia masuk Islam. Demikian juga misalnya anak kecil yang belum balik di tengah hari bulan Ramadan ia balik, atau seorang yang pingsan di tengah hari ia siuman. Ketiga kelompok orang ini asalnya di awal hari ghairu mukallaf, bukan orang yang mukallaf. Namun ketika tiba di tengah hari ia menjadi orang yang mukallaf. Dijumpai pada dirinya sebab ia mendapatkan taklif yang berupa puasa. Apabila keadaannya seperti ini, maka ia wajib untuk berpuasa mulai saat itu. Namun nantinya ia wajib untuk ia tidak wajib untuk mengqadha puasanya tersebut. Dia tidak wajib untuk mengqadha puasanya tersebut. Kenapa demikian? Karena puasa yang syar'i adalah dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Orang tersebut dijumpai pada dirinya sebab taklif di tengah hari. Maka para ulama mengatakan karena dijumpai sebab wajib taklif pada siang hari, maka ia wajib untuk berpuasa, untuk menahan diri tidak makan dan tidak minum mulai saat itu. Adapun apakah puasanya tersebut bermanfaat? Jawab, tidak bermanfaat. Tetapi dia wajib untuk menahan dirinya sebagaimana peristiwa yang ada pada masa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewajibkan puasa Asyura kepada para sahabat. Sebelumnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mewajibkan puasa Asyura. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tiba tengah hari mewajibkan puasa Asyura kepada mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang belum berbuka maka hendaknya dia meneruskan puasanya. Barang siapa yang berbuka maka hendaknya dia berbuka. Maka demikian pula lah orang yang dijumpai pada hari di bulan Ramadan di tengah hari misalnya atau di sepertiga harinya dijumpai sebab taklif, maka ia berpuasa sejak itu. Namun puasanya tersebut tidak mencukupi dari puasa di hari tersebut. Bisa dipahami kira-kira di sini? Jadi walaupun dia berpuasa tetapi tidak dihitung sebagai puasa di satu hari Ramadan secara penuh. Tetapi kewajiban dia adalah ketika masuk Islam atau kalau seandainya orang siuman dari pingsannya, dia kemudian menahan dirinya tidak makan dan minum sampai tenggelamnya matahari. Kemudian apakah dia wajib untuk mengqadha? Al-jawab, tidak wajib mengqadha. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW ketika mewajibkan puasa Asyura kepada para sahabat, sementara di sana ada yang telah berbuka, Nabi SAW tidak mewajibkan mereka untuk mengqadha. Nabi SAW tidak mewajibkan kepada mereka mengqadha, karena itu tidak wajib bagi mereka untuk mengqadha. Apakah hal ini bisa dikiaskan kepada orang-orang yang mereka itu zala anhu al-udhr? Orang yang hilang
darinya uzur yang menyebabkan dirinya tidak diwajibkan untuk melakukan puasa di bulan Ramadan. Artinya demikian, orang tersebut asalnya adalah mendapat beban wajib puasa Ramadan, tetapi ada mani, ada sesuatu yang mencegah dirinya untuk diwajibkan puasa di bulan Ramadan. Seperti misalnya wanita yang haid. Ya, wanita yang haid. Wanita yang haid boleh berpuasa atau tidak? Tidak boleh berpuasa. Wanita yang nifas boleh berpuasa atau tidak? Tidak boleh. Haram bagi mereka untuk berpuasa. Kemudian seorang yang sakit parah hingga tidak bisa berpuasa, maka ada rukhsah baginya untuk tidak berpuasa. Demikian juga misalnya seorang musafir yang ia melakukan safar dan safar itu memberatkan bagi dirinya, boleh untuk berbuka. Semuanya itu tadi kalau seandainya zala anhul udur, hilang darinya udur, seperti misalnya wanita yang haid di tengah hari di bulan Ramadan ternyata suci, nifas kemudian suci dari nifasnya. Orang yang safar pulang dari safarnya. Apakah dikiaskan kepada hal ini? Artinya ia wajib untuk berpuasa ketika dia telah hilang udurnya tersebut? Al-jawab al-qaulus sahih, tidak wajib untuk berpuasa semenjak hilangnya udur tersebut. Tetapi karena dia asalnya adalah orang yang mukallaf, maka dia wajib untuk mengqadha di hari yang lainnya, di selain bulan Ramadan. Nah, bisa dipahami ya, ikhwah? Jadi kalau orang wujida lahu sababut taklif, maka dia wajib untuk menahan dirinya dari makan dan minum dan semua hal yang batalkan puasa semenjak wujida sababut taklif, semenjak dijumpai sebab taklif. Namun puasanya tersebut tidak dihitung dan kemudian nanti dia tidak wajib untuk mengqadha. Adapun orang yang zala anhul udur, hilang darinya udur, maka dia tidak wajib untuk berpuasa semenjak hilangnya udur tersebut, tetapi nanti dia wajib untuk mengqadha di hari yang lainnya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan selanjutnya, Fakunna ba'da zalika, dahulu kami setelah peristiwa itu kami berpuasa dan menyuruh anak-anak kami yang kecil untuk berpuasa, dan kami pergi ke masjid dan membuatkan untuk mereka permainan dari bulu. Jika salah satu di antara mereka menangis disebabkan makanan yaitu lapar, kami memberikannya makanan kepada anak kami. Memberikan lu'bah tersebut kepadanya. Kami memberikan permainan kepada mereka sampai tatkala berbuka. Sampai tiba waktu berbuka. Hingga tiba waktu berbuka. Potongan hadis ini memberikan faedah kepada kita semuanya bahwa disunahkan bagi kita yang memiliki anak yang mampu untuk berpuasa tetapi belum balik, belum wajib untuk berpuasa, untuk membiasakan mereka berpuasa sebagaimana yang dilakukan oleh para salaf dari kalangan sahabat Rasul Muhammad SAW. Mereka berusaha untuk mendidik anak-anak mereka berpuasa dan bahkan mereka membikinkan permainan agar mereka lalai dari makan dan minum. Kalau menangis, permainannya diberikan kepada mereka sehingga lupa dari makan dan minum. Dan kemudian mereka juga melatih anak-anak mereka untuk dibawa ke masjid. Adapun hadis yang diriwayatkan dari Nabi SAW, jannibu sibyanana masajidana,
jauhkanlah anak-anak kita dari masjid-masjid kita. Ini adalah riwayat yang dhaif, yang tidak bisa dijadikan sebagai sandaran untuk kemudian anak-anak kecil tidak boleh dibawa ke masjid, tetapi hendaknya dijaga dengan sebaik-baiknya. Orang tuanya memiliki perhatian kepada anak-anaknya yang dibawa ke masjid. Teruskan. Qala al-Bukhari wa qala Umaru li Nashwan fi Ramadan wailak wa sibyanuna siyamun wa darabahu. Berkata Imam Bukhari, berkata Umar kepada Nashwan pada bulan Ramadan. Berkata Umar kepada Nashwan. Nashwan yakni orang yang mabuk karena minum khamr. Wailak, celaka engkau. Apakah anak-anak kita mereka berpuasa? Wadrabahu, kemudian ia memukulnya. Ya, apakah kamu mabuk seperti ini? Kamu menyengaja tidak berpuasa dengan kemudian minum khamr, sedangkan anak-anak kita dalam keadaan berpuasa. Ini menunjukkan bahwa para sahabat dahulu membiasakan anak-anaknya yang mampu untuk berpuasa untuk berpuasa. Karena itulah pada pertemuan yang lalu telah kita sampaikan sebagian ulama seperti Al-Imam Ibnu Sirin, Al-Imam Az-Zuhri dan juga Al-Imam Syafi'i dan selain dari mereka mengatakan disunahkan bagi kita untuk melatih anak-anak kita yang mampu untuk berpuasa untuk berpuasa. Hadis berikutnya. Wa an Sufyana an Abdullah ibn Wa an Sufyana ibn Abdullah ibn Rabi'ah qala haddatsana wabduna alladzina qadimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi islami Thaqifin qala wa qadimu alaihi fi Ramadana fadaraba alaihim qubbatan fil masjidi falamma aslamu samu ma baqiya alaihim minasyahri rawahu Ibnu Majah. Dan dari Sufyan ibni Abdullah ibni Rabi'ah qala, ia berkata, menceritakan kepada kami utusan kami yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala Islamnya Bani Saqif, yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala Islamnya Bani Saqif, ia berkata, wa qadimu alaihi, mereka datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan. Mereka datang kepada Rasulullah, bukan dari kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan. Kemudian ia membuatkan untuk mereka kubah di dalam masjid. Tatkala mereka masuk Islam, mereka berpuasa apa-apa yang tersisa bagi mereka dari bulan tersebut. Rawahu Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Riwayat ini dinyatakan oleh Imam Al-Busiri rahimahullah taala dalam kitabnya Misbahu Zujajah bahwa riwayat ini adalah riwayat yang dhaif. Namun ayyuhal ikhwah fid din rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala dalam kitabnya Mughni telah menukil adanya ijma' dari kalangan ahlul ilmi bahwa apabila ada seorang yang kafir yang masuk Islam di tengah bulan Ramadan, maka mereka atau dia wajib untuk berpuasa bulan yang tersisa baginya. Misalnya tanggal 15 Ramadan ia masuk Islam, maka mulai tanggal 16 sampai akhir ia wajib untuk berpuasa di bulan Ramadan menurut kesepakatan ahlul ilmi. Adapun apa yang telah berlalu dari bulan Ramadan tidaklah wajib bagi dia untuk mengqadha'nya. Kenapa demikian? Karena pada waktu tersebut ia bukanlah orang yang mukallaf karena dia dalam keadaan kafir.
Dan kemudian juga Rasulullah SAW mengatakan al-Islamu yajubbu ma qablahu. Islam itu menghapus apa yang setelahnya. Karena itu kalau seorang masuk Islam, maka apa yang telah berlalu dari amalannya yang jelek dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dia tidak wajib pula untuk mengqadha puasa Ramadan yang dia tinggalkan karena ketika itu dia dalam keadaan kafir. Teruskan. Wa an Abdurrahman ibni Salamata an ammihi anna aslama atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala sumtum yaumakum hadha qalu la qala fa'atimmu baqiyata yaumikum waqdu rawahu Abu Dawuda. Wa hadha hujjatun fi anna sawma Asyura kana wajiban wa annal kafira idza aslama aw balagha sibyanu fi asna'i yaumihi sobiyu atau sibyan aw balagha as-sabiyyu fi asna'i yaumihi lazimahu imsakuhu wa qada'uhu wala hujjata fihi ala suquti tabyitil niyati li'anna saumahu innama lazima fi asna'il yaumi. Dari Abdurrahman ibnu Salamah dari pamannya Ibnu Maslamah dari pamannya bahwasanya suku Aslam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian Rasulullah berkata, apakah kalian berpuasa pada hari kalian ini? Mereka menjawab, tidak. Maka Rasulullah bersabda lagi, maka sempurnakanlah hari kalian yang tersisa dan qada'lah. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Dan ini adalah hujjah tentang bahwasanya puasa Asyura adalah wajib. Dan bahwasanya orang kafir jika masuk Islam atau telah mencapai baligh seorang anak pada tengah harinya wajib baginya untuk menahan dan wajib baginya untuk mengqadha. Dan tidak ada hujjah di dalamnya atas gugurnya melakukan niat pada malam hari karena puasanya hanya saja wajib pada tengah hari. Riwayat ini adalah riwayat yang dhaif sebagaimana riwayat yang sebelumnya. Musannif rahimahullah ta'ala beliau mengatakan ini adalah merupakan hujjah bahwasanya puasa Asyura asalnya adalah wajib. Sebagaimana yang telah kita maklumi bersama, puasa Asyura asalnya diwajibkan oleh Rasulullah SAW kepada kaum muslimin, namun kemudian dihapus hukum wajib ini dan kemudian diganti dengan kewajiban puasa di bulan Ramadan. Sehingga puasa di bulan Asyura ini tepatnya adalah tanggal 10 berapa? 10 Muharram, dan kemudian sebagian ulama mengatakan ditambah dengan 9 Muharram, hukumnya adalah sunnah bukan wajib lagi. Dan sesungguhnya orang yang kafir apabila masuk Islam atau anak kecil di tengah hari bulan Ramadan, maka wajib baginya untuk menahan dirinya dari berbuka dan wajib untuk mengqadha. Masalah wajib untuk mengqadha ini fi khilaf bain ahlul ilmi. Namun yang sahih seperti yang sudah kita sampaikan tadi, bahwa tidak wajib untuk mengqadha karena memang ia bukanlah orang yang mukallaf ketika awal hari diwajibkannya puasa baginya. Ya, karena puasa yang syar'i adalah dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Karena itu pendapat yang rajih dari kalangan ahli ilmi
tidak wajib baginya untuk mengqadha. Wallahu a'lamu bissawab. Dan tidak ada hujjah di dalamnya atas gugurnya kewajiban melakukan niat di malam hari, karena sesungguhnya puasanya yang diwajibkan oleh Rasulullah SAW kepada mereka adalah di tengah hari. Ini bukanlah merupakan dalil bahwa kita boleh niat puasa di bulan Ramadan di tengah hari, bukan seperti ini, karena adanya riwayat-riwayat yang sahih dari Nabi SAW yang mewajibkan kita melakukan niat puasa Ramadan pada malam hari di bulan Ramadan, dan sebelum terbitnya fajar hendaknya kita telah berniat seperti yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Wallahu a'lamu bissawab. Kita lanjutkan pada fasal yang kedua, hal-hal yang membatalkan puasa dan juga hal yang dimakruhkan dan apa yang disunahkan bagi seorang yang berpuasa. Nah, abwabu ma yubtilus shauma wa ma yukrahu wa ma yustahabbu lis-shaimi. Bab-bab apa-apa yang membatalkan puasa dan apa-apa yang dimakruhkan dan apa-apa yang disunnahkan bagi seorang yang berpuasa. Babu majaa fil hijamati, bab tentang apa-apa yang datang tentang hijamah, yaitu bekam. Musannif rahimahullah ta'ala membawakan beberapa riwayat pada bab yang pertama dalam fasal hal-hal yang membatalkan puasa dan yang dimakruhkan dan yang disunahkan. Ini bab tentang hijamah. Apakah hijamah membatalkan puasa ataukah tidak membatalkan puasa? Beliau membawakan beberapa riwayat. Kita baca terlebih dahulu semua riwayat yang beliau bawakan. Kemudian insyaallah nanti kita membahas secara singkat hukum berhijamah tersebut pada bulan Ramadan. Atau pada pada siang hari di bulan Ramadan. Ya. An Rafi' bin Khadijin. Rafi' bin Khadij. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aftaradul hajimu wal mahjumu. Rawahu Ahmadu wa Tirmidzi wa li Ahmada wa Abi Dawud wa Ibn Majah min hadithi Thawbana wa hadithi Shaddad bin Ausin misluhu. Dari Rafi' ibnu Khadij qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah berbuka orang yang membekam dan orang yang dibekam. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, dan bagi riwayat yang pertama ini adalah riwayat yang sahihun insyaallah taala. Kemudian dan bagi Imam Ahmad dan Abu Dawud dan Ibnu Majah dari hadis Sauban dan hadis Saddad ibnu Ausin yang riwayat semisalnya. Ini riwayat dari Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dari hadis Sauban, ini pun juga riwayat yang sahih. Wali Ahmad wa Ibnu Majah min hadis Abi Hurairah misluhu, dan milik hadis Saddad bin Aus misluhu, ini pun juga hadis yang sahih. Wali Ahmad min hadis Aisyah radhiyallahu anha wa hadis Usamah ibni Zaidin misluhu. Wali Ahmad Ibnu Majah dan riwayat Imam Ahmad Ibnu Majah dari hadis Abu Hurairah misluhu. Ini sebagian ahlul hadis mengatakan bahwasanya riwayat ini sahihun li ghairihi. Hadis ini sahih li ghairihi, sahih karena adanya riwayat-riwayat yang lain yang menguatkannya. Kemudian riwayat Imam Ahmad dari hadis Aisyah, ini pun juga demikian sahihun li ghairihi, sahih karena ada riwayat yang lain yang menguatkannya. Hadis Usamah bin Zaid misluhu, ini pun juga sahihun li ghairihi, sahih karena adanya riwayat yang lain yang menguatkannya. Kesimpulannya, riwayat yang pertama yang dibawakan oleh musannif rahimahullahu taala adalah riwayat yang sahih. Wallahu a'lam.
Riwayat yang kedua. Wa an Saubana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata ala rajulin yahtajimu fi Ramadana faqala aftaral hajimu wal mahjumu. Dan dari Sauban bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui seorang laki-laki yang melakukan bekam pada bulan Ramadan. Maka Rasulullah bersabda, telah berbuka orang yang membekam dan yang dibekam. Hadis ini pun juga hadis yang sahih. Wa 'anil Hasani an Ma'qil bin Sinanin al-Ashja'i annahu qala marra 'alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana ahtajimu fi 18 lailatan khalat min syahri Ramadana faqala aftaral hajimu wal mahjumu rawahuma Ahmadu. Dari Hasan dari Ma'qil bin Sinan al-Ashja'i bahwasanya ia berkata telah lewat di hadapan saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara saya melakukan bekam pada hari ke-18 pada bulan Ramadan. Dan ia berkata, dan Rasulullah bersabda, telah berbuka orang yang membekam dan orang yang dibekam. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Riwayat ini dinyatakan sebagai riwayat yang sahih li ghairihi. Nah, sahih karena adanya riwayat-riwayat yang lain yang mendukung riwayat ini. Hadis yang berikutnya. Wahuma dalilun ala anna man fa'ala ma yuftiru jahilan yafsudu saumuhu bi khilafin nasi. Di bawahnya langsung hadisnya. Wa Ibnu Abbasin anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrimun wahtajama wa huwa shaimun. Rawahu Ahmadu wal Bukhariyu wa fi labdin ihtajama wa huwa muhrimun shaimun. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Tirmidzi wa sahhahahu. Dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia melakukan bekam dalam keadaan ia ihram dan ia melakukan bekam dalam keadaan ia berpuasa. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Bukhari. Dan pada lafaz yang lain Rasulullah melakukan bekam dalam keadaan ia melakukan ihram dan lagi berpuasa. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah, Imam Tirmidzi dan ia mensahihkannya. Sebagian ulama al-hadis menyatakan bahwa riwayat ini adalah riwayat yang lemah. Yang riwayat wa fi lafdin ihtajama wa muhrimun shaimun, ini riwayat yang lemah, wallahu alam. Teruskan. Wa an Sabitin al-Bunani annahu qala li Anas bin Malik akuntum takrahuna al-hijamata lis-shaimi ala ahdi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Qala la illa min ajli dha'fi. Rawahul Bukhariyu. Dari Sabit al-Bunani bahwasanya ia berkata kepada Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, apakah kalian membenci bekam bagi orang yang berpuasa ya pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Anas menjawab, tidak, kecuali disebabkan kelemahan. Kecuali disebabkan karena lemah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wan Abdurrahman ibnu Abi Layla an ba'di ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innama nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil wisali fis siyami wal hijamati lis-shaimi ibqa'an ala sahabati wa lam yuharrimhuma. Rawahu ala ashabihi ala sahabatihi walam yuharrimhu ala ashabihi
Sahabat sudah. Rawahu Ahmadu wa Abu Dawud. Dari Abdurrahman ibni Abi Laila, dari sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata bahwa hanya saja Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari wisol, yaitu menyambung puasa dan berbekam bagi orang yang berpuasa. Ibqaan, karena kasih sayang Nabi kepada para sahabatnya, dan ia tidak mengharamkan keduanya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Riwayat ini adalah riwayat yang sahih. Wa an Anasin qala awwalu ma kurihatil hijamatu lis-shaimi anna Ja'far ibn Abi Talibin ihtajama wa huwa shaimun. Famarra bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqala aftara hadani thumma rakhasa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ba'du fil hijamati lis-shaimi wa kana Anasun yahtajimu wa huwa shaimun. Rawahu Darqutni wa qala kulluhum thiqatun wa la a'lamu lahu illatan. Dan dari Anas, ia berkata, pertama kali dibencinya hijamah pada orang yang berpuasa, bahwasanya Ja'far bin Abi Thalib melakukan bekam dalam keadaan ia berpuasa. Maka Rasulullah melewati beliau, yaitu Ja'far, maka ia mengatakan, telah berbuka dua orang ini. Kemudian Nabi SAW rakhasa, yaitu memberikan rukhsah setelah itu, ya, pada bekam bagi orang yang berpuasa. Bahwasanya wakana Anas, ya, adalah Anas, ia melakukan bekam sementara ia dalam keadaan berpuasa. Diriwayatkan oleh Darqutni. Dan ia berkata, kulhum, yaitu semuanya, siqatun, yaitu terpercaya, dan aku tidak mengetahui adanya illat di dalamnya. Nah, semua perawi-perawinya terpercaya dan saya tidak mengetahui adanya cacat baginya. Riwayat yang terakhir ini dinyatakan oleh sebagian ahli hadis bahwa riwayat inilah riwayat yang hasan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Tentang berbekam di siang hari bulan Ramadan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, kita tidak ragukan bahwa berbekam adalah merupakan salah satu cara di antara cara-cara berobat yang sangat bagus yang direkomendasikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan bekam. Karena waktunya di sini bukanlah membahas Tibun Nabawi, tentu kita tidak menjelaskan secara detail tentang masalah bekam tersebut. Tetapi secara singkat, bekam adalah teori pengobatan dengan menyayat bagian kulit tertentu dan kemudian dikeluarkan darahnya, seperti yang insyaallah kita semua sudah memaklumi. Orang yang melakukan bekam nanti ada kalanya setelah bekam dia langsung sehat, ada kalanya setelah bekam drop, ada kalanya dia akan lemah. Karena tipe dari manusia ini bermacam-macam, ada yang tipenya panas, ada yang tipenya kering, ada yang tipenya basah, ada yang tipenya dingin. Nah, kalau misalnya yang dibekam adalah orang yang bertipe panas, maka setelah berbekam biasanya dia akan langsung merasakan enteng, dia akan merasakan sehat kalau memang tipenya panas, karena secara teori asalnya bekam itu mendinginkan. Tapi kalau nanti tipenya adalah dingin, maka dia akan drop. Biasanya seperti itu, tetapi
ini bukan kaidah yang mutaridah, kaidah yang paten, yang pasti, karena di sana pun nanti ada perbincangan dalam masalah kaidah ini. Tapi yang jelas, ketika seorang bekam, ada yang dia tambah sehat, ada yang kemudian nanti drop. Karena itu bekam yang melakukan adalah orang yang ahlinya. Ya. Bekam ini yang melakukan adalah orang yang ahlinya. Yang kita sampaikan tadi adalah teori secara umum yang banyak anut oleh para bekamer yang ada di negeri kita ini ataupun di negeri yang lainnya. Teori yang disesuaikan dengan teori dari tradisional Chinese medicine yang banyak berkembang di negara kita ini dan juga di negara-negara yang lain. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ada di sana teori pengobatan yang lain yang mengeluarkan darah juga, yaitu fasdu. Fasdu ini dengan cara memotong urat. Memotong urat secara global. Ini misalnya kalau ada orang sakit tertentu, maka nanti bagian urat yang ingin dipotong maka ditali bagian atasnya, demikian ya. Ini dengan tali yang kokoh. Nah, kemudian nanti mana urat yang mau dipotong maka dipotong. Maka akan keluar darah kotor yang dari dirinya. Biasanya ini untuk mengobati orang yang mempunyai penyakit paru-paru yang parah. Tapi yang melakukan adalah ahlinya. Ya. Ini fasdu. Dan itu beda antara fasdu wal hijamah. Nah, sekarang apa hukumnya fasdu dan hukumnya hijamah? Para ulama setelah kita baca hadis-hadis ini, mereka menyimpulkan. Ya, para ulama berdasarkan hadis-hadis yang telah kita baca tadi, mereka berselisih pendapat dalam menyimpulkan hukum bekam. Yang pertama, mereka mengatakan bahwa bekam bagi orang yang berpuasa di siang hari Ramadan hukumnya adalah mubah. Kenapa demikian? Karena mereka mengatakan hadis-hadis yang pertama dibawakan oleh musannif tadi, seperti aftaral hajim wal mahjum, telah berbuka orang yang berbekam dan orang yang dibekam, tadi mansuh, yakni dihukum dengan bahwa hukumnya itu terhapus oleh riwayat-riwayat yang terakhir dibawakan oleh musannif tadi. Nabi SAW beliau berpuasa kemudian beliau berbekam. Nabi SAW melakukan ihram, beliau berbekam, beliau berpuasa dan beliau berbekam. Nah, karena itu pendapat yang pertama mengatakan riwayat yang menyatakan bahwasannya puasanya orang yang berbekam dan dibekam batal mansuh. Karena itu mereka mengatakan boleh bagi orang yang berpuasa di siang hari bulan Ramadan untuk berbekam. Pendapat yang kedua, mereka mengatakan bahwa hukumnya adalah haram bagi orang yang berpuasa berbekam di siang hari Ramadan. Kenapa demikian? Mereka membalik. Kalau tadi yang pertama mengatakan riwayat-riwayat tentang aftaral hajim wal mahjum itu dimansuh, maka mereka mengatakan riwayat itulah yang justru kemudian memansuh. Riwayat itulah yang memansuh. Riwayat itulah yang menghapus. Sehingga kemudian hukumnya apa ikhwah? Tidak boleh secara mutlak bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan pada siang harinya melakukan berbekam. Kemudian pendapat yang ketiga mengatakan bahwa bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan makruh hukumnya melakukan hijamah, melakukan berbekam di siang hari bulan Ramadan. Memadukan antara riwayat-riwayat yang ada tadi. Riwayat yang mengatakan aftaral hajim wal mahjum, yang menyatakan bahwa orang yang membekam dan dibekam batal puasanya. Dan kemudian riwayat yang menyatakan bahwa Nabi SAW berbekam pada siang hari di bulan Ramadan. Nah, mereka memadukan antara kedua riwayat tersebut. Ya, kedua riwayat tersebut dipadukan. Sehingga mereka mengatakan hukum berbekam bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan, ya,
hukum orang yang berbekam di siang hari di bulan Ramadan hukumnya adalah makruh. Jam'an bainal adillah, dalam rangka menggabungkan antara dalil-dalil yang ada. Nah, jadi hukum asalnya orang yang berpuasa makruh hukumnya untuk berbekam di siang hari di bulan Ramadan. Adapun riwayat yang menyatakan bahwa Nabi SAW berbekam, maka ini untuk menunjukkan bolehnya berbekam ketika ada hajah. Kenapa demikian? Karena para ulama ahlul usul mereka memberikan sebuah kaidah bahwa wa kullu mamnu'in falid-darurati yubahu wal makruhu 'indal hajati. Setiap hal yang diharamkan tidaklah diperbolehkan untuk dikerjakan kecuali ketika dalam suasana darurat. Adapun sesuatu yang makruh boleh dikerjakan ketika seorang butuh, ketika seorang berhajat. Bukan harus darurat, tetapi ketika berhajat. Nah, karena itu apa yang dilakukan oleh Nabi SAW berbekam di siang hari bulan Ramadan untuk menunjukkan bolehnya berbekam bagi orang yang berhajah, bagi orang yang butuh untuk berbekam, dan dia tidak akan lemah badannya karena berbekam tersebut. Karena itu hendaknya ketika dia berbekam, ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah, ia berbekam kepada ahlinya. Ya, dia berbekam kepada ahlinya. Kalau seandainya dia adalah orang yang ahlinya, yang dia berpegang kepada ilmu yang berkembang di dunia ilmu pengobatan tradisional timur, bahwa orang yang tipenya panas boleh dibekam, orang yang tipenya dingin ini tidak boleh dibekam, maka kalau dia memakai kaidah itu, maka silahkan Anda berbekam kepada orang yang seperti ini ketika dia mengetahui kaidah itu. Atau orang yang tidak berpegang kepada kaidah itu tetapi dia memang ahlinya, dia tidak berpegang pada kaidah itu. Di semua keadaan orang boleh berbekam. Dalam keadaan dingin pun boleh berbekam, tetapi dia menguasai teori-teorinya. Bagaimana agar ketika dia nanti dibekam tidak lemah tubuhnya. Nah, ini ada teori-teorinya yang dipegang oleh yang mengatakan bahwa ketika kondisi pasien, kondisi mahjum dalam keadaan dingin ini bisa dibekam, tetapi di sana ada teori-teorinya. Ya. Ini ada teori-teorinya bagaimana agar dia nanti tidak lemah. Nah. Bagaimana teorinya agar dia tidak lemah. Nah, pendapat yang ketiga ini insyaallah adalah pendapat yang paling kuat. Kenapa demikian? Karena memadukan antara dalil-dalil yang ada. Dalam kaidah usul ayul ikhwah fiddin rahimahullah dikatakan, apabila nampak adanya pertentangan antara hadis yang satu dengan hadis yang lainnya, maka thariqah untuk memahami hadis yang tampak bertentangan oleh kita tersebut. Kenapa kita katakan tampak bertentangan oleh kita? Karena memang pada hakikatnya tidak ada satupun ayat Al-Quran yang bertentangan dengan ayat yang lain, hadis yang sahih bertentangan dengan hadis yang lain, ini tidak ada. Tetapi pandangan kita sebagai thalabatul ilmi, sebagai para ulama yang di atas kita ataupun para mujtahid, mereka pandangan mereka kadang tidak sampai kepada bahwa riwayat tersebut ini tidak nampak bertentangan, tapi yang nampak bagi mereka bertentangan. Walaupun pada hakikatnya asalnya sebagaimana dikatakan Imam Syafi'i rahimahullah taala dalam kitabnya Ar-Risalah, tidak ada perbedaan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain dalam Al-Qur'an, tidak ada pertentangan antara hadis dengan hadis yang lain apabila keduanya sahih, dan tidak ada pertentangan antara ayat Al-Quran dengan hadis yang sahih, tidak ada pertentangan seperti itu. Namun kadang karena lemahnya ilmu kita, lemahnya para ilmu ulama, para mujtahidun, lemahnya ilmu mereka, karena memang bagaimanapun ketinggian ilmu seseorang, pasti mereka adalah lemah dalam satu ilmu tertentu, mereka lemah. Tidak ada yang memiliki ilmu yang sempurna di muka bumi ini selain Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang nampak bagi kita bertentangan, maka yang wajib kita lakukan adalah al-jam'u. Kita padukan antara dalil-dalil yang ada tersebut.
Apabila tidak mungkin, maka kemudian ditempuh thariqah nasikh wal mansukh. Apabila tidak mungkin, maka ditempuh thariqah tarjih, dan tidak mungkin lagi ditempuh thariqah tawakuf, dan ini hampir tidak ada dalam fikih Islami. Thariqah tawakuf ini hampir tidak dipergunakan, tetapi min babi amanah ilmiah para ulama menyampaikannya. Kalau seandainya terjadi seperti itu, maka thariqahnya tawakuf. Nah, di sini para ulama, yaitu jumhur ulama, mereka memadukan antara riwayat yang tampak bertentangan tadi. Kemudian mereka mengatakan makruh hukumnya bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan pada siang harinya berbekam. Wallahu taala alam bisawab. Karena makruh, maka apabila memang dibutuhkan, maka boleh untuk berbekam. Wallahu taala alam bisawab. Kita lanjutkan. Babu ma jaa fil qai'i walihtihali. Bab apa-apa yang datang berkaitan dengan muntah dan memakai celak. An Abi Hurairah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man zara'ahu al-qai'u falaysa alaihi qada'un wa man istaqa'a amdan falyaqdi. Rawahul khamsatu illa an-nasa'i. Bab dari Abi Hurairah bahwasanya Nabi SAW bersabda, barang siapa yang muntah tidak ada kewajiban atasnya untuk melakukan qada. Nah, barang siapa yang tertekan oleh muntah, artinya dia tidak muntah dengan sengaja, tapi dia terdorong oleh apa? Oleh muntah. Nah, maka falaisa alaihi qada'un, maka tidak ada kewajiban untuk mengqada padanya. Kenapa demikian? Karena puasanya tidak batal. Karena itu orang, apabila ada orang yang muntah, ya, terdorong oleh muntah, namun dia tidak sengaja untuk muntah, maka puasanya tetap sah dan dia tidak wajib untuk mengqada. Dan barang siapa yang muntah amdan, yaitu dengan sengaja, maka hendaklah dia mengqadanya. Nah, barang siapa yang muntah secara sengaja, baik dengan melihat sesuatu, atau dengan mencium sesuatu, atau dengan mendengarkan sesuatu, atau dengan cara apapun, ya, karena ada orang yang melihat sesuatu muntah. Ada orang yang misalnya dia melihat kacang muntah, ada enggak? Ada, ya. Saya punya teman, anaknya ini kalau lihat biji-bijian langsung muntah, ya. Kalau ada jagung, ini kalau antum datang bawa kacang sudah dilepas ini, kita suguhkan, dia langsung muntah. Jagung, ya, langsung muntah, trauma karena biji-bijian itu. Bisa? Ya bisa seperti itu. Ada orang yang mendengar sesuatu langsung muntah, bisa. Ya, ada orang yang mencium sesuatu langsung muntah. Kalau kemudian dia menyengaja, memang kalau dia melihat sesuatu itu dia akan muntah. Kemudian dia menyengaja melihat sesuatu itu agar muntah. Nah, maka batal puasanya. Nah, kalau batal puasanya, maka nanti dia hendaknya mengqada di hari yang lainnya di selain bulan Ramadan. Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam yang 5 illa Nasa'i, kecuali Imam Nasa'i, dan riwayat ini adalah riwayat yang sahih. Wallahu a'lam. Berikutnya. Wan Abdurrahman ibn Nu'man ibn Ma'bad ibn Hawzah an abihi an jaddihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu amara bil ismidi al murawwahi inda an-naumi faqala liyattaqihi as-saimu. Rawahu Abu Dawud wal Bukhari fi tarikhihi. Wa fi isnadihi maqalun qaribun qala Ibnu Ma'in Abdurrahman hadza dha'ifun wa qala Abu Hatim Ar-Razi wa huwa saduqun. Dari Abdurrahman ibnu Nu'man ibni Ma'bad ibni Hawzah, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi SAW bahwasanya ia memerintahkan ismid
murawwih al-murawwah tatkala annahu amara bil ismit al-murawwah inda naum. Tatkala tidur. Ismit murawwah artinya ismit yang dicampur dengan minyak wangi tertentu, ya. Sehingga baunya menjadi wangi dan kemudian nanti dia lebih tajam dalam mengobati mata. Nah, tentunya ini ada teorinya, ya, ahlinya yang melakukan. Jangan nanti kemudian dicoba langsung sampai di rumah nanti ngambil celak ismit kemudian dicampur dengan minyak wangi. Nah, sedangkan minyak wangi kita kadang beralkohol atau kalau tidak beralkohol maka ada sulfitinnya atau ada campuran yang lain, bahkan mungkin ada yang dicampur dengan esen. Nah, sehingga nanti malah rusak nanti mata kita. Ya. Tapi yang melakukan tentunya adalah ahlinya. Semuanya dikembalikan kepada ahlinya. Dan ia berkata, hendaklah orang yang berpuasa untuk berhati-hati terhadapnya. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Bukhari di dalam tarikhnya. Dan pada sanadnya terdapat kritikan yang ringan. Berkata Ibnu Ma'in, Abdurrahman hadza, ini adalah lemah. Dan berkata Abu Hatim Ar-Razi huwa saduqun. Ar-Razi dia adalah seorang yang jujur. Mohon maaf mungkin agak kita tambah sedikit waktunya ya, biar nanti kita bisa menyelesaikan makalah yang ada. Ya. Masalah ismit, ya, masalah ismit, celak yang ismit atau yang lainnya. Celak ismit ini adalah celak yang paling bagus untuk mengobati mata. Tapi para ulama berselisih pendapat tentang menggunakan ismit, menggunakan celak pada siang hari di bulan Ramadan. Boleh ataukah tidak? Diperbolehkan. Bagi yang mengatakan tidak boleh, mereka berdalil dengan riwayat ini. Sebagian ulama yang mengatakan boleh, mengatakan bahwasanya riwayat ini adalah riwayat yang dhaif. Dan riwayat ini menurut sebagian ahlul hadis adalah riwayat yang dhaif, dan itulah insyaallah pendapat yang sahih dalam masalah ini. Jadi riwayat ini adalah dhaif, karena itu apabila orang yang berpuasa melakukan bercelak, ya, orang yang berpuasa bercelak di siang hari bulan Ramadan, maka tidaklah batal puasanya. Celak apapun yang digunakan, ya, celak apapun yang digunakan, baik ismid ataupun selainnya. Dan kemudian dikiaskan kepadanya pula ayol ikhwah penggunaan obat tetes mata. Barang siapa yang menggunakan obat tetes mata, maka tidaklah batal puasanya. Demikian juga orang yang menggunakan benda-benda yang lain, ya, seperti misalnya menggunakan balsam kemudian dioleskan di tenggorokannya, maka tidaklah batal puasanya, ya. Tidak batal puasanya. Menggunakan obat oles, misalnya selain balsam, dan di sana banyak obat oles yang lain, walaupun dia merasakan dingin pada tubuhnya, atau mungkin dia merasakan ada semacam rasa esis atau mungkin pahit, kalau memang obat gosoknya pahit pada tenggorokannya, maka ini tidak membatalkan puasa seseorang. Kenapa demikian? Karena tidak ada dalil yang sahih yang menyatakan batalnya seseorang melakukan bercelak pada siang hari bulan Ramadan. Karena itu dikiaskan kepadanya semuanya yang sifatnya apabila seseorang memakainya kemudian dia akan menjumpai, ya, rasa tertentu pada anggota tubuhnya. Nah, dan kemudian juga para ulama mengatakan ini tidaklah semakna dengan makan atau minum. Karena tidak semakna dengan makan dan minum, maka tidaklah membatalkan puasa. Ya, tidaklah membatalkan puasa. Karena itu kalau seandainya kita memakai minyak wangi, ya, kemudian kita merasakan, ya, pengaruhnya pada tenggorokan kita, atau kita memakai minyak rambut kemudian kita merasakan pengaruhnya pada kepala kita, ya,
Kita pakai minyak rambut, kemudian kita merasakan enteng. Kemudian kadang juga merasakan adanya pengaruh pada tenggorokan kita. Maka ini tidak mengapa. Adapun kalau kita memakai sikat gigi dengan memakai pasta gigi, maka wallahu a'lamu bissawab, fatwa yang disampaikan oleh Syekhuna Abdurrahman Al-Ajlan rahimahullah taala bahwa apabila seseorang memakai pasta gigi di bulan Ramadan, ini hukumnya makruh. Karena ini bukan semakna dengan pakai balsam, bukan pakai ismit, tetapi ini dia memakai sesuatu yang dimasukkan di mulutnya dan kemudian kadang merasakan adanya rasa pada tenggorokannya. Maka ini hukumnya adalah makruh. Wallahu taala a'lamu bissawab. Mana kita tambahkan atau cukup? Cukup ya. Sampai di sini insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Majas TV. Donasi dakwah Majas TV BNI Syariah Cabang Yogyakarta, nomor rekening 0331584080 atas nama Pondok Pesantren Syekh Jamirohman As-Salafi.